Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait penempaan dua ratu. Jadi begini saudaraku, pada prinsipnya proses itu tidak akan hasil itu tidak akan berkhianat terhadap proses. Hasil itu urusan Allah. Tapi berproses maksimal itu tanggung jawab manusia. Jadi ketika kita berproses apapun, maka sebaiknya jangan menyandarkan proses itu kepada hasil. Berproses saja secara maksimal. Karena apa? Karena hasil biasanya tidak mengkhianati proses. Banyak sekali sejarah yang bisa kita baca atau bisa kita pelajari lah. Orang-orang besar itu memang prosesnya melewati proses yang luar biasa. Tidak mudah, tidak gampang. Walaupun sebenarnya tidak semua orang besar dengan proses yang luar biasa itu mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi keikhlasan dalam berproses itu menjadikan nilai yang tinggi. Sedangkan hasil adalah bonus. Sebenarnya begitu. Tidak boleh menyandarkan proses terhadap hasil, tetapi hasil biasanya tidak mengkhianati proses. Dua ratu yang saya bahas adalah, yang pertama, ratu dalam makna Jawa kuno atau seorang penguasa, seorang pemimpin. Kemudian ratu yang kedua adalah ratu dalam makna saat ini atau seorang partnership dari ratu yang pertama. Jadi ratu yang pertama didefinisi sebagai laki-laki karena maknanya Jawa kuno, sedangkan ratu yang kedua dimaknai sebagai perempuan karena dalam definisi saat ini. Kalau kita belajar dari santan kelapa itu, maka santan untuk menjadi santan itu ternyata prosesnya cukup panjang. Harus dijatuhkan dulu. Jarang saya melihat orang metik kelapa kemudian kelapa itu digendong dibawa turun. Biasanya kelapa itu dijatuhkan. Setelah kelapa itu dijatuhkan, kemudian kelapa itu dikupas. Setelah kelapa itu dikupas, kemudian digetok batoknya, kemudian dicongkel, kemudian diparut, kemudian diperas. Jadi tahapannya panjang. Kalau digambarkan secara sederhana atau dilinearkan secara sederhana, maka mengetahui kelapa itu adalah syariat, kemudian mengupasnya itu adalah thariqah atau tarekat, dan santannya terbelahnya kelapa itu adalah ma'rifat, kemudian diproses jadilah santan, santannya itu adalah hakikat. Jadi untuk seorang yang berproses menjadi besar, tahapannya cukup panjang. Dijatuhkan, ditelanjangi, dihantam dari sana sini, kemudian dicongkel dari segala posisi, kemudian diparut, dihancurkan, kemudian diperas, jadilah santan. Untuk seorang yang sekelas ratu atau sekelas SP, saya yakin. Jadi kami kemarin melakukan investigasi dengan tim itu, membangun polanya bagaimana sebenarnya situasinya kan begitu.
Jadi hasil investigasi itu menegaskan bahwasanya untuk kapasitas seorang pemimpin yang besar pasti melalui proses yang besar, dan itu pun tidak semua berhasil sesuai dengan harapan, karena memang tidak boleh menyandarkan proses terhadap hasil gitu. Nah, proses besar yang dilalui seorang SP, seorang kapasitasnya SP itu sangat layak untuk dia menjadi seorang pemimpin. Jadi setelah kami melakukan investigasi untuk dua ratu ini, kapasitasnya memang sangat cukup. Ketika kami mengetahui, menginvestigasi bahwasanya jalan yang dilalui atau pola yang dilalui atau semua ujian yang dilalui itu menjadikan dia santan yang sangat sempurna. Jadi karena begini, anak SD itu ujiannya pasti SD, anak SMP ujiannya pasti SMP, anak SMA ujian SMA, anak kuliah ujian kuliahan. Tidak mungkin anak SD mengambil jatah anak SMP ujiannya. Nah, kalau ada anak SD kemudian melakukan ujian SD, jangan mengambil nilai dari SMP, karena tidak mungkin. Ketika kita melakukan ujian SD, maka nilainya pun nilai sederajat SD, selevel SD. Hanya bisa dibanggakan atau ditandingkan, dikomparasikan dengan sesama anak SD. Disitulah kapasitasnya. Jadi ujian itu relevan atau linear dengan kapasitasnya. Maka untuk sekali ber-SP, karena dia memang calon pemimpin Nusantara maupun jagat raya, tidak mungkin jika ujian yang dilewati itu adalah ujian yang kelasnya ecek-ecek. Logika sederhana begitu. Tempanya pasti luar biasa. Makanya sosok ini pasti kelasnya berlian. Dalam video saya tentang belajar dari batu, batu itu ada 3 kategori. Batu kerikil atau koral, ada batu atau split ya, kemudian ada batu akik, ada berlian. Batu kerikil atau koral atau split itu bernilai jika banyak, 1 gerobak atau 1 truk. Batu akik sendiri bisa bernilai tapi belum tinggi nilainya, masih tidak stabil atau berbeda variannya. Sedangkan berlian itu standarnya tinggi, walaupun ada perbedaan nilai, tapi standarnya tinggi. Untuk menjadi berlian itu harus batu tertentu itu harus dibakar dalam derajat panas yang sangat tinggi. Penciptaan atau pembuatan berlian itu dilakukan oleh iblis di kerak bumi dengan derajat panas berapa ribu derajat. Jadi untuk batu menjadi berlian memang itu membutuhkan tempaan panas yang luar biasa. Maka orang-orang yang sudah melewati proses atau ujian tersebut dengan tempaan panas yang begitu hebat, maka dia layak menjadi kelas berlian. Berlian itu menjadi mahal karena memang proses pembuatannya luar biasa. Belum nanti di cutting, dipoles dan sebagainya. Nah, karena yang membuat berlian itu adalah iblis, orang-orang yang sudah melewati ujian-ujian yang sangat berat dengan kapasitas selevel berlian, maka tandingan dia iblis. Jadi kalau saudaraku masih bermain dengan siluman, dengan jin, belum tanding dengan iblis, jangan ngaku jadi SP. Karena SP itu tandingannya iblis, pasti. Orang yang hebat itu tandingannya hebat. Dalam tinju pun demikian, tidak ada cerita kelas bulu melawan kelas berat. Apa jadinya seorang Evander Holyfield atau Mike Tyson di saat itu kalau melawan kelas bulu? Menang malu, kalah apalagi.
Jadi seorang SP kapasitas dan kalibernya tandingannya iblis dan harus menang dari iblis. Nah, dua ratu ini, ratu dalam makna Jawa kuno dan ratu dalam makna saat ini, dua orang ini merupakan partnership yang luar biasa karena sudah melewati tempaan dari dalam maupun luar, spirit maupun fisik. Makanya kelasnya langit 10. Kelas kategorinya kalau di batu berlian, kalau di langit 10, kalau di buah santan. Ini suatu yang sangat sempurna. Apakah orang-orang seperti ini ada? Pasti ada. Berapa jumlahnya? Sedikit. Karena walau bagaimanapun banyaknya berlian dibanding dengan batu split atau koral, tetap banyak batu koral. Itu fakta, tidak perlu dibantah. Tinggal kita menempatkan diri di posisi yang mana, apakah batu koral atau batu akik atau batu berlian. Kalau belum mendapatkan ujian sekelas berlian dan belum tanding dengan iblis, jangan ngaku SP atau jangan mengaku kelas berlian. Masih tanding dengan jin udah untung. Itu terkait dengan kemunculan dua ratu, penempaan dua ratu. Jadi hasil investigasinya itu sangat berat sebenarnya. Maksudnya kalau dihitung atau kalau dinalar secara logis menggunakan ilmu psikologi manapun, dengan teori apapun, di luar kemampuan, di luar nalar. Karena tempaan dari dalam berupa tempaan spirit, tempaan dari luar berupa tempaan fisik. Hidup dan mati sudah tidak ada lagi batasan. Artinya seorang kelas berlian sudah tidak lagi memikirkan kepentingan hidup atau mati. Sama saja. Totalitas kepasrahan kepada Allah, keikhlasan yang sangat luar biasa menjadikan sosok-sosok ini melewati ujian itu dengan sempurna dan hasilnya indah, kemudian menempatkan dia dalam posisi berlian, dalam kelas santan yang sangat dibutuhkan, bernilai tinggi dan bermanfaat. Itu, jadi mari kita bersamalah untuk jika ada ujian sekecil apapun kita lewati dengan sempurna. Jangan menantang ujian. Tapi jika ada jangan menghindar, lewati dengan sempurna supaya hasilnya sempurna, bermanfaat. Demikian, terima kasih, tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.